Halo sahabat KA, masih bersama saya Oka di Newbiz. Gimana? Sudah hilang musiknya? Semoga sudah ya. Restrukturisasi sudah kita bahas dan saya bahas sedikit lebih detail soal dampak gagal bayar. Kadang-kadang ini nggak terlalu dipikirkan peminjam karena sewaktu meminjam yang dipikirkan cuma segera dapat duitnya nih. Nah, biar sahabat KA lebih siap sebelum mengajukan utang, saya jelasin lebih detail soal dampak-dampak kalau misalnya utangnya gagal bayar. Oke. Dampak-dampak yang terjadi jika terjadi gagal bayar. Di sini ada 3 poin yang mungkin akan saya jelaskan. Dampak-dampak yang akan terjadi dan mungkin harapannya tidak terjadi jika teman-teman bisa mengidentifikasi lebih awal apa dampak-dampak yang akan terjadi jika teman-teman mengambil keputusan untuk berhutang. Yang pertama mungkin saya kategorikan karena pada kasus ini adalah perusahaan konveksi, ada namanya hutang supplier. Hutang supplier ini apa? Hutang supplier ini adalah hutang yang kita ambil terhadap supplier di mana dia memberikan fasilitas hutang untuk membayarkan produk yang dia beli dengan tempo waktu tertentu. Ada 7 hari, 14 hari, 30 hari, 3 bulan, bahkan jika kita negosiasi lebih bagus bisa sampai 1 tahun. Dampaknya apa? Jika kita tidak membayarkan hutang supplier. Yang pertama, proses produksi akan berhenti. Tentunya dalam kasus ini, kain adalah bahan utama dalam pembuatan konveksi. Jika sampai supply dari kain ini tidak berjalan dengan lancar, proses produksi akan terhambat bahkan sampai bisa berhenti. Sehingga tidak ada income yang bisa didapatkan perusahaan dalam proses bisnis perusahaan maupun untuk melunasi hutang-hutang yang mungkin terjadi di luar hutang supplier. Yang kedua adalah hutang perlengkapan kantor. Mungkin tentunya ini cukup umum di mana teman-teman yang melakukan bisnis, melakukan pembelian untuk ATK, kemudian untuk meja, kursi dan lain-lain. Biasanya mereka memberikan tempo pembayaran 1 bulan, 7 hari ataupun 3 bulan sesuai dengan kesepakatan yang diambil. Biasanya barang datang, baru invoice terbit dan kita bayarkan sesuai temponya. Apa sih resikonya jika teman-teman terjadi gagal bayar ataupun keadaan cash flow teman-teman tidak dapat melunasi hutang terhadap perlengkapan kantor tadi? Yang pertama jelas berisik, tiap hari diteleponin, tiap hari di SMS-in, tiap hari di WA-in. Tapi apa? Barangnya sudah kita terima. Konsekuensi terberatnya adalah tuntutan yang sifatnya perdata ke kepolisian. Apabila teman-teman udah diberisikin, nggak direspon, nggak dijawab, nggak dibalas WA-nya, tentu ada konsekuensi tuntutan ke kepolisian. Yang ketiga, nah ini banyak yang hutang dari teman-teman bisnis ini yang dilakukan terhadap perorangan, temennya, kemudian mungkin investor yang sifatnya pinjaman itu adalah pelunasan di setiap bulan dan bunganya. Nah, konsekuensinya apa? Kalau teman, tentunya kita silaturahmi putus, permusuhan, dan mungkin kita tidak akan saling sapa kalau kita bertemu gitu ya. Tuntutan terburuknya apa? Konsekuensinya sama dengan hutang perlengkapan kantor. Mungkin teman tadi udah telepon, WA nggak dibalas, kemudian didatengin nggak ada titik temu, maka konsekuensi terburuk adalah perdata. Nah, contoh yang saya berikan ini adalah yang dihadapi teman bisnis kita tadi yang mungkin sudah kita bahas di episode-episode sebelumnya. Tentunya dari dampak tunggakan ini, hutang supplier ini adalah hutang yang harus menjadi prioritas dalam pembayarannya. Sesulit apapun cash flow yang kita hadapi, prioritaskan hutang supplier. Karena jika tidak ada proses produksi, tidak ada income, maka hutang-hutang yang lain tidak akan terbayarkan, bahkan gaji karyawan pun terancam. Dari sini, dari tunggakan-tunggakan ini, makanya dari kasus yang kita hadapi tadi, di konveksi, maka saya mensatgas untuk hutang supplier ini dilunasi. Tapi bisa jadi prioritas ini bisa kita negosiasi. Dengan cara apa yang saya satgas? Oke, dia strict untuk pembayaran 30 hari. Karena teman bisnis kita tadi sudah menjalankan bisnis dengan supplier ini cukup lama, maka negosiasi untuk memperpanjang TOP ataupun pelunasan dimundurkan itu bisa dilakukan. Dan akhirnya hal itu dilakukan dan ternyata supplier-supplier yang sudah bekerja sama tadi untuk suplai bahan baku
mereka bersedia memundurkan jangka waktu pembayarannya. Sedangkan hutang perlengkapan kantor dan hutang perorangan, saya satgas untuk dilakukan negosiasi perpanjangan lebih lama. Karena apa? Sebenarnya barang sudah diterima. Jadi tinggal komunikasi adalah hal yang terpenting kepada mereka. Bisa kita panjangkan temponya atau kita bisa mendapatkan diskon yang lebih apabila nilai hutang yang diberikan kepada kita itu hanya kecil dan kemampuan pembayaran kita dapat dilakukan dalam sekaligus. Nah, semoga dengan tahu dampak gagal bayar tadi, sahabat bisa lebih teliti, sabar, dan cerdas dalam mengelola utangnya. Kita rehat sejenak, masih ada 1 poin lagi nih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam cuan.